semua, mari kita bedah bagaimana mengukur kesuksesan digital marketing secara komprehensif. ROI bukan sekadar angka penjualan, melainkan selisih keuntungan dibandingkan biaya iklan, di mana angka di atas 100% dianggap sangat baik. Namun, untuk mencapai ROI yang sehat, kita butuh indikator pendukung seperti CTAR untuk menarik perhatian, conversion rate untuk efektivitas landing page, dan CAC atau biaya akuisisi pelanggan yang harus ditekan seminimal mungkin. Lebih dalam lagi, kita harus memperhatikan CLV atau nilai jangka panjang pelanggan agar strategi kita berkelanjutan, serta membedakan antara ROAS yang fokus pada omzet iklan dengan ROI yang fokus pada profit bersih. Untuk mengukur ini secara akurat, kita menggunakan ekosistem tools seperti Google Analytics 4, Meta, and TikTok Ads Manager, hingga CRM untuk melacak data secara real time. Poin pentingnya, ROI adalah kompas strategis kita. Contohnya pada kasus Tokopedia, di mana mereka berhasil mencapai ROI 143,5% dengan TikTok Ads sebagai kanal paling efektif. Dengan data yang terukur, kita tidak lagi menebak tapi melangkah pasti menuju pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Saat kita bicara soal digital marketing, banyak yang mengira ROI atau keuntungan hanya soal angka penjualan akhir. Padahal, ROI yang sehat itu ibarat sebuah bangunan yang ditopang oleh 3 pilar utama. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, kita punya CTR atau click-through rate. Ini adalah pintu masuk kita. CTR bukan sekadar angka klik, tapi bukti apakah konten kreatif kita berhasil mencuri perhatian audiens atau hanya dilewati begitu saja. Semakin tinggi CTR, semakin efisien biaya iklan kita. Setelah mereka masuk, pilar kedua adalah conversion rate. Disinilah kualitas landing page kita diuji. Apakah pengunjung hanya sekadar mampir atau mereka melakukan aksi nyata seperti belanja atau mendaftar? Tanpa konversi yang baik, traffic sebanyak apapun tidak akan menghasilkan keuntungan. Terakhir, kita harus menghitung CAC atau Customer Acquisition Cost. Ini adalah harga yang kita bayar untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Strategi ROI yang cerdas adalah tentang bagaimana kita bisa menekan biaya akuisisi ini serendah mungkin, namun tetap menjaga nilai belanja pelanggan tetap tinggi. Setelah kita memahami pintu masuk dan konversi, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya melalui 2 metrik krusial lainnya, CLV dan ROAS. Ini adalah kunci untuk membedakan antara untung sesaat dan bisnis yang sehat. Keempat, ada CLV atau Customer Lifetime Value. Ini bukan sekadar nilai belanja hari ini, tapi total nilai yang dihasilkan pelanggan selama mereka setia pada kita. Penting bagi kita untuk memastikan biaya akuisisi atau CAC selalu lebih kecil dari CLV ini. Jika CLV tinggi, artinya strategi retensi kita berhasil dan ROI jangka panjang kita pun aman. Kelima adalah ROAS atau Return on Ad Spend. Banyak yang bingung antara ROI dan ROAS. Sederhananya, ROAS fokus pada perbandingan langsung pendapatan dengan biaya iklan. Misalnya, ROAS 0,5 kars berarti setiap Rp1 yang kita bakar untuk iklan menghasilkan Rp6,5 penjualan. Ini adalah alat evaluasi tercepat untuk melihat efektivitas kampanye spesifik. Ingat, ROAS bicara soal efektivitas penjualan, sedangkan ROI bicara soal keuntungan bersih. Dengan menguasai kedua perspektif ini, kita bisa mengambil keputusan investasi yang jauh lebih cerdas. Setelah kita memahami semua teori dan rumus tadi, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengukurnya secara nyata? Jawabannya ada pada ekosistem tools digital yang tepat. Untuk performa harian, kita memiliki Meta Ads Manager dan TikTok Ads Manager. Di sini, kita bisa memantau si TIAR, biaya per hasil, hingga ROAS secara real time. Platform ini memberitahu kita kampanye mana yang sedang bakar uang dan mana yang menghasilkan cuan.
Selanjutnya, ada Google Analytics 4 untuk melacak perjalanan pengguna dari awal klik hingga menjadi revenue. Semua data mentah ini kemudian kita satukan ke dalam Looker Studio. Tujuannya agar kita punya dashboard interaktif yang mempermudah identifikasi kanal mana yang paling efisien bagi ROI kita. Terakhir, jangan lupakan CRM tools seperti HubSpot atau Salesforce. Inilah kunci untuk menghitung CLV yang kita bahas sebelumnya, karena CRM menghubungkan data iklan dengan riwayat belanja pelanggan jangka panjang. Dengan bantuan tools ini, pengukuran ROI bukan lagi sekadar tebakan, tapi sebuah keputusan berbasis data yang akurat. Sebagai penutup, kita telah melihat bahwa mengukur ROI bukan sekadar urusan administrasi keuangan, melainkan kompas strategis untuk memenangkan kompetisi di era digital yang sangat ketat. ROI membantu kita membandingkan efektivitas antar kanal dan menentukan strategi optimasi ke depan. Mari kita lihat fakta di lapangan. Mengambil contoh studi kasus Tokopedia, ROI positif sebesar 143,5% membuktikan bahwa kampanye Ramadan mereka sukses besar. Menariknya, kita bisa melihat detail performa per kanal. TikTok Ads memimpin dengan ROI 200%, disusul Google Ads sebesar 175%. Angka-angka inilah yang menjadi dasar bagi bisnis untuk mengalokasikan anggaran dengan lebih cerdas. Namun ingat, ROI tidak hanya soal angka penjualan hari ini. Kita harus melihat manfaat jangka panjang, seperti loyalitas pelanggan dan Customer Lifetime Value atau CLV. Dengan bantuan ekosistem alat analitik seperti Google Analytics, Meta, dan TikTok Ads Manager, semua pengukuran ini kini dapat kita lakukan secara akurat dan real time. Singkatnya, ROI adalah fondasi bagi setiap keputusan berbasis data. Dengan ROI yang terukur, kita tidak lagi menebak-nebak, tapi melangkah pasti menuju pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih.